Aku ingin makan kentang goreng, lezat dan goreng. Itu sederhana. Para profesional kita akan melakukannya. Baiklah. Aku akan memanaskan minyak untuk membuat kentang yang paling baik. Ngomong-ngomong, ini dia. Sekarang akan selesai. Mari kita potong kentang menjadi irisan besar. Ini adalah jenis kentang yang biasa dimasak oleh nenekku di desa. Sebut saja, seperti itulah. Itu terlihat menjijikan. Aku akan mengupas kentangnya dulu. Nenek tidak tahu kalau aku harus mengupas kulitnya. Aneh. Baiklah. Kentangnya pasti berkurang. Apa yang harus aku lakukan? Benar. Aku harus mengupasnya dengan pisau. Kita akan mencoba alat pengupas sayuran. Oh, lebih baik. Aku sudah mengupas kentang dan bisa mulai mengiris. Aku baru saja mendapatkan sebuah gadget menarik. Dan ini akan membantu menjadi batang kayu yang rata. Ini sempurna. Aku sudah mengiris semua dalam hitungan detik. Aku keren. Aku tidak akan menggunakan penggoreng dan kompor. Aku memiliki penggorengan khusus yang akan membuat kentang goreng yang sesungguhnya seperti ada di McDonald. Wow, dia melakukan dengan baik. Tapi bagaimana denganku? Ini hanya sekumpulan kulit. Di mana kentangnya? Semua datang dengan pengalaman, sayangku. Kamu harus datang ke dapurku kapan-kapan. Mungkin aku bisa mengajarimu sesuatu dan semoga kamu bisa diajari. Oh, saus kecapmu sangat buruk. Aku akan membuat saus tomat sendiri yang asli dan sehat dari tomat segar. Kami akan menambahkan sedikit bawang putih. Wow, baunya enak sekali. Yang kurang hanya merica dan memberi warna sedikit. Jadi aku menyadari bahwa aku kehabisan kentang. Tunggu sebentar. Aku adalah generasi muda dan kami ingin menjaga hal sederhana. Mengapa memasak ketika kamu bisa memesan? Ini dia. Wow, indah sekali. Persis seperti yang aku inginkan. Oh, ini kita coba. Ini mirip kentang goreng, tapi ini sangat pedas. Aku terbakar. Tidak, ini bukan untukku. Apa ini dari KFC? Aku suka itu. Kakak yang terbaik. Kau pemenangnya. Selamat. Dan sekarang aku ingin telur orak-arik. Kau bisa membuatnya? Oke. Stacy, kamu dapat mengandalkan kami. Ya, aku akan membuat telur orak-arik sendiri dengan cinta nenek. Itu adalah bahan rahasiaku. Bentuknya seperti sosis biasa, tapi berbentuk hati. Aku pecahkan telur ke dalamnya dan ini dia. Bingo. Stacy pasti akan menyukainya. Aku punya ide. Aku tidak pernah membuat telur, tapi aku bisa membuat telur terbaik di dunia. Aku percaya dengan kemampuanku. Oke. Aku tidak mengatakan seperti ini, tapi ini bagus sekali. Ini sepertinya gosing. Ayo kita tambahkan sedikit susu, itu akan membantu. Semuanya terkendali. Jangan khawatir, Nenek. Jenny mencoba meracuni semua orang. Oke, aku tidak butuh penggorengan aneh ini. Ayo kita pemanggang roti. Sekarang aku akan mengeringkan roti tawar ini dan menaruh telur di atasnya. Pasti akan lebih menyenangkan daripada sosis. Aku perlu menambahkan alpukat dan aku juga sudah memotong bawang merah dan bawang putih untuk membumbuinya. Pasti akan sangat lezat. Aku memilih alpukat yang paling matang yang bisa aku temukan yang akan sempurna untuk guacamole. Oke, semua bahan sudah ada di dalam mangkuk. Mari kita mulai mengaduknya. Aku akan menggunakan blender. Oke, rotinya sudah selesai. Kita perlu mengosolesi dengan guacamole. Sekarang kita membuat telurnya. Aku tidak ingin membuat telur goreng klasik. Itu membosankan. Aku akan membuat telur rebus. Kunci suksesnya adalah penyajian yang indah dan terlihat cantik. Guruku akan bangga denganku. Semua yang ada di dalam masakanku sempurna. Aku juga melakukannya. Oke, telur orak-arikku benar-benar diselamatkan oleh saus tomat dan mustard. Telur orak-arikku langsung menjadi lebih berwarna dan lezat. Oke, ini sangat mengerikan. Ayo kita coba yang selanjutnya. Pisau dan garpu. Itu bukan temanku. Makan dengan tangan lebih baik. Oke, aku akan coba ini. Ini terlihat enak. Mari kita coba. Ya, tidak terlalu enak. Aku berikan kemenangan untuk punya nenek. Wow, nenek, selamat. Aku mau pizza. Bisakah kalian membuatnya? Tolong. Tidak masalah. Apa yang harus aku hasilkan? Baiklah,
Mari kita coba mengolah adonan. Lucu sekali, rasanya seperti lendir. Oh, ini sangat lengket. Tidak sebagus seperti yang kupikirkan. Oh, aku punya ide. Aku tidak ingin membuat adonan. Butuh waktu lama untuk membuatnya. Aku lebih suka membuat pizza sebentar. Dibuat di atas wajan dan sangat sederhana. Kita menuangkan minyak ke dalam wajan dan seperti ini. Dan lalu kita taruh adonan siap. Tuangkan saus tomat ke atasnya dan jangan lupa untuk sayuran. Sayuran memberi kekuatan pada tubuh kita, jadi kita harus lebih sering memakannya. Bagus. Dan sekarang tambahkan keju. Kita tutup dan tunggu. Itu menjijikan, Nenek. Aku pikir kamu lebih baik memasak. Aku akan membuat adonan terbaik. Aku dapat resep ini dari koki yang kukenal di Italia. Dan mereka pasti tahu 1 atau 2 hal tentang adonan pizza. Aku butuh tepung, mentega, garam, dan gula. Campur semua dan sudah siap. Apa aku terlihat seperti koki Italia? Baiklah, masukkan pepperoni. Kamu bisa menyisakan pepperoni. Dan banyak-banyak keju agar meleleh dengan nikmat. Wow! Semua sudah selesai. Sekarang saatnya masukkan ke dalam oven. Bagus. Aku juga ingin melakukan seperti koki. Apa ini berhasil? Oh, dia jatuh. Ini benar-benar kotor dan menyeramkan. Aku harus melakukan sesuatu. Oh, aku punya ide. Aku mempunyai olive dan kecap. Aku tahu. Kita tambahkan saja banyak-banyak olive, pepperoni, dan seluruhnya masuk. Dan kita tutup pizzanya. Ayo kita masukkan ke dalamnya. Oh, dan ini sudah selesai. Panas-panas. Forget it. Pizza Italiku sudah selesai. Sungguh harum yang sangat nikmat. Stacy kecil, cepat coba. Ini tidak terlihat terbiasa. Apa ini? Apa ini benar-benar pizza? Baunya tidak enak. Okay. Apa ini? Ini enak. Baiklah, tidak buruk. Ini pizza terlihat bagus, seperti yang aku mau. Oh, ini benar-benar enak. Luar biasa, pizza chef menang. Selamat, chef. Dan hal terakhir yang aku inginkan adalah pancake. Oh, pembuat pancake yang handal ada di sini. Sekarang saatnya membuat pancake terbaik untuk cucu kesayanganku. Ini sangat renyah. Pancake buatanku enak sekali. Jenny, cepatlah. Tentu saja, Nenek. Aku akan menuangkan semua adonan dan membuat satu pancake yang besar. Jangan lupa taburan warna-warni. Itu kesukaan Stacy. Aromanya enak. Aku juga sudah membuat banyak sekali. Taburi dengan sirup maple yang manis. Untung saja Dewa Masak tidak melihat ini. Ini adalah mimpi buruk. Aku akan membuat pancake terbaik yang pernah ada. Sepertinya hanya pancakeku yang bisa dimakan. Lalu ayo tambahkan Nutella ke dalam adonan dan aduk. Baunya sangat nikmat. Aku tinggal menambahkan buah beri dan menaburkan sirup stroberi yang lezat. Sedikit gula juga tidak ada salahnya. Wow, betapa lezatnya semua terlihat. Wow, pancake yang enak. Oh, yang ini terlihat mencurigakan. Ayo kita coba. Aku tidak suka. Apa yang kita punya di sini? Wow, ini adalah pancake khas nenekku. Mereka selalu hebat. Apa yang kita punya di sini? Wow, pancake coklat. Mari kita coba. Ini namanya Boom Coklat. Pancake terbaik yang pernah aku makan. Dan aku memilih pancake buatan nenek karena lebih otentik. Diinginkan by Stacy. Kita akan segera tahu. Oh, Stacy menginginkan keripik. Mari kita masak untuknya. Dari mana sebaiknya aku mulai? Semuanya sangat sederhana. Pertama-tama, kita kupas kentangnya. Luar biasa. Oh benar, sangat nyaman melakukannya dengan pengupas sayuran. Dan aku menggunakan metode yang sudah terbukti.
Paling nyaman mengupas kentang dengan pisau. So, ini kita prediction on peyong untuk cuma kentang menjadi irisan bundar ini dengan mudah dan bekerja dengan baik. Wow. Oh, aku terlalu berlebihan dalam mengupas kentangnya. Tapi tidak apa-apa. Sekarang aku akan memikirkan sesuatu. Oh, benar. Pisaunya kelihatan keren. Oh, Lana. Hati-hati. Sayang. Ayo. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang akan memotong kentang menjadi potongan-potongan beralur yang indah. Ini hasilnya bagus. Dan saya punya alat baru. Sekarang saya akan menunjukkan cara kerjanya. Anda perlu memasukkan kentang yang sudah dikupas di sini dan memutar pegangan. Lihat, ini menjadi kentang spiral yang keren. Sekarang saya hanya menyusupkan tusuk sate kayu melalui seluruh spiral. Tidak perlu dipuji. Dan saya selesai memotong kentang dengan pengiris. Sisanya hanya tinggal memasak hingga garing dalam minyak panas. Wah, betapa semuanya mendesis. Oh, sempurna. Tidak, Nenek, usiamu membenarkanmu, bukan? Oh, Sekarang ada begitu banyak alat yang berguna untuk memasak. Lihat saja penggorengan baru saya. Dalam beberapa menit, ini akan membuatkan saya kentang crispy. Terlihat agak menakutkan. Nah, mari kita coba. Ya? Mari kita periksa. Sempurna. Keripik sempurna ditusuk sate. Taburkan semuanya dengan bumbu favoritmu. Saya punya paprika dan garam. Ya? Dan kamu bisa menikmatinya. Sudah. Dan aku hanya butuh sedikit saus tomat di atasnya. Sedikit merica di atasnya. Dan aku juga siap. Wow. Betapa indahnya keripik yang dibuat nenek. Cantik sekali. Dan lebih baik lagi dari Lana. Wow, betapa lezatnya, Koki. Kamu seperti biasa dengan gayamu sendiri. Nah, ayo coba, Stacy. Baiklah. Keripik ini terlihat seperti kentang goreng dengan saus tomat. Nah, begitu, Sa. Apa yang kita punya di sini? Wow, ini lebih mirip keripik. Dan baunya seperti keripik. Oh, begitu asin. Oh, apa yang dibuat Koki untukku? Aku bahkan belum pernah makan sesuatu seperti itu sebelumnya. Aku memberikan kemenangan kepada Koki. Oh, Sa. Terima kasih, Stacy. Aku tak tahu dalam keluarga ini. Hanya kamu yang punya selera. Nenek! Perhati tidur. Stacy akan memberitahu Anda tentang hidangan barunya. Apa yang Anda inginkan kali ini? Oh, ini lollipop. Ini seharusnya sederhana. Saya lihat semua orang yakin dengan diri mereka. Jadi mari kita mulai. Dulu saya membuat lollipop dengan nenek saya saat kecil. Kita perlu menuangkan air ke dalam panci dan menyalakan kompor. Beberapa gula lagi. Oh, ini seperti kembali ke masa kecil lagi. Bukan, Chef? Saya punya masa kecil yang lain. Saya pikir permen lollipop tumbuh di beberapa pohon, tapi baiklah. Saya akan mencoba memasaknya sendiri. Saya akan melakukan apa yang orang lain lakukan. Oke? Ya, di Fabi harus coba suhu tertentu agar cocok untuk membuat lollipop. Baiklah. Oh, bagus. Kau bisa mengangkatnya dari kompor dan menuangkan karamel ke dalam cetakan. Cetakannya sudah terisi. Dan sekarang, kita tambahkan pewarna. Setetes di setiap cetakan. Oh, betapa indahnya bola-bola karamel yang dihasilkan. Oh, tidak. Bagaimana menurutmu, Nenek? Jenis kimia apa itu? Apakah kamu ingin mengirim cucuku ke surga? Tidak. Nenek akan membuat semuanya dari bahan alami. Aku akan butuh jus delima. Bagaimana menurutmu? Sudah lihat ini? Ini permen lollipop merah untukmu. Dan juga dengan rasa delima. Tuangkan karamel ke dalam cetakan dan masukkan sticknya. Lollipop tentu sudah beku. Nice, jadi Anda bisa mengeluarkannya. Mari mulai dengan warna hijau. Jadi centrally di cincin karamel kita. Karena kita ingin membuat permen lollipop besar berwarna. Kita membuat cacing berwarna dari semua warna karamel. Nenek, terlalu dini untuk terkejut. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu keajaiban yang sebenarnya. Kami mencampur semuanya dan memutarnya menjadi karamel besar. Wow. Koki membuat sesuatu yang lezat lagi. Oh, tidak. Aku mencium sesuatu terbakar. Dan itu adalah karamelku. Kamu pasti tidak bisa memasak apapun dari ini. Baiklah, aku punya ide. Aku punya beberapa tanah liat. Akan jauh lebih mudah untuk membuat lollipop darinya. Selain itu, aku belajar ini dari Koki. Dia sedang memutar sesuatu dan mencampur sesuatu. Nah, dan jadilah lollipop yang sempurna. Jadi, kita akan melakukan hal yang sama. Sekarang gulung. Hampir selesai. Lihat, dan ini sempurna. Saya tinggal menaruhnya di stick. Ini dia, saudari.
Karena semua orang siap untuk menyajikan permen mereka kepada Stacy, mari kita lihat lebih dekat semuanya. Karya nenek ternyata klasik yang tak tergantikan. Lana cerah dan, ya, tidak terlalu bisa Oke. dimakan. Wah, lollipop ini terlihat keren, tapi sangat membosankan. Yang ini apa? Baunya aneh. Oh, ini tanah liat. Aku tidak bisa memakannya. Menjijikkan. Tapi ini terlihat sangat indah. Mari kita coba sekarang. Enak. Chef menang. Apa? Aku lagi? Sungguh mengejutkan. Bayi Stacy, apa yang harus dimasak mereka Ayo. kali ini? Betapa lucunya es krim ini. Apakah semua orang bisa melakukannya? Kelihatannya sangat sederhana. Ayo pergi. Lana dan aku masing-masing mengambil kue pelangi kecil untuk es krim kami. Ini akan menjadi lezat. Amatir, kalian perlu memulai dengan dasar cair. Misalnya, krim. Es krim sekarang dan campur semuanya. Campuran sempurna untuk es krim stroberi. Jadi kamu menggulung es krimnya? Wah, betapa cantiknya es krim ini jadinya. Aku bahkan tidak berpikir bisa jadi seindah ini. Mari tambah krim kocok dalam cangkir, permen, dan kue. Oh, begitu berwarna dan indah. Siap. Jadi kita potong es krim menjadi persegi panjang. Es krim yang hebat jadi. Kami meletakkannya di piring dan menuangkan sirup stroberi di atasnya. Luar biasa. Wah, aku juga bisa dapat sirup. Sekarang, tuangkan sirup dan tambahkan beberapa marmalat dan stroberi segar. Taburan warna-warni pasti tidak akan berlebihan. Hebat. Ternyata sangat lezat. Betapa lucunya mereka. Mereka menikmati hidangan apapun. Tapi bagaimana dengan kualitasnya? Sekarang, saya akan menunjukkan desain yang sebenarnya. Sedikit kulit lemon selalu akan menjadi hiasan yang spektakuler. Seperti ini. Tapi es kering di atas piring akan terlihat lebih keren. Itu adalah keajaiban sesungguhnya di luar sekolah sihir. Sempurna. Seperti aku. Wow, begitu banyak es krim menarik. Aku ingin mulai dengan yang ini. Begitu banyak hal enak di sini. Manis sekali. Aku suka. Apa yang ada di bawah cloche? Oh, aku suka es krim seperti itu. Oke, tapi renyah sekali. Ew, aku tidak suka. Apa ini? Membosankan. Kakakku menang. Hore, kemenangan ini milikku. Akhirnya. Apakah kalian